Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Indonesia? Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA dalam acara Bedah Opini. Acara ini ditayangkan secara live dari studio Lingkar TV yang bisa kalian download di Play Store. Lingkar TV sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan memiliki izin siar selama 24 jam. Jangan lupa download ya. Baiklah, pada malam hari ini tema kita cukup menarik, yaitu tentang peran penting Bawaslu arungi tahun politik. Mengarungi tahun politik seperti mengarungi lautan dengan gelombang pasang. Karena itu kita butuh mercusuar agar tidak menabrak karang. Nah, dalam hal ini Bawaslu berfungsi sebagai mercusuar tersebut agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuat karam. Baiklah, sudah duduk bersama saya Bapak Ahmadi, beliau merupakan Ketua Bawaslu Pati. Selamat malam Pak Ahmadi. Selamat malam. Sehat? Mbak Nelly, sehat Mbak Iya. Nelly. Oke Pak, tema kita adalah peran penting Bawaslu arungi tahun politik. Nah, saat ini apa sih yang sedang Bawaslu Pati lakukan? Ya, terima kasih Mbak Nelly dan selamat malam pemirsa dari TV Lingkar Jateng dimanapun berada saat ini. Kami dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pati saat ini baru melaksanakan pengawasan dua kegiatan yang itu sangat krusial sekali dalam rangka menentukan perhelatan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Yang mana tahapan itu yang pertama adalah tentang pengawasan DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang tentunya ini nanti akan kita jadikan DPS, dan setelah itu kalau DPS ternyata sesuai waktu yang ditentukan akan menjadi DPT. Nah, inilah asal muasal dari DPT. Sebelumnya itu kita proses, kita godok mulai dari tingkat Pantarlih di tingkat RT RW, yang mana kita lanjutkan di tingkat desa yang menangani PPS, dan itu kita plenukan di kecamatan, dan selanjutnya nanti diplenukan di tingkat kabupaten. Nah, permasalahan klasik yang selama ini yang muncul di perpolitikan nasional adalah tentang daftar pemilih yang masih menjadi basis permasalahan sejak dulu sampai sekarang itu belum tertangani secara maksimal. Padahal kami di jajaran penyelenggara, khususnya yang teknis, KPU beserta jajarannya, itu sudah melaksanakan kegiatan namanya perbaikan data pemilih berkelanjutan tiap bulan. Walaupun itu tidak ada tahapan kontestasi pemilu. Nah, setelah ada ini, kita perbaiki bukan hanya dalam konteks daftar pemilih berkelanjutan tadi, tapi selama 3 bulan itu berturut-turut Pantarlih itu melakukan coklit di lapangan, mendatangi rumah-rumah warga, menyesuaikan data yang ada, dan kalau ada yang tidak sesuai diperbaiki di situ. Dan setelah itu 7 hari kemudian juga dilakukan tanggap sanggah dari masyarakat. Manakala ada masyarakat yang namanya belum tercantum, ada yang seharusnya tidak masuk, dia harus keluar, dan seharusnya yang masuk tapi masih di luar. Lah, ini tentunya dari masa sanggah itu yang kita lakukan. Dari jajaran Bawaslu juga mendirikan namanya posko pengaduan terkait DPSHP tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini Bawaslu juga melakukan kepengawasan terkait pencalonan DPD, yang mana pada sampai saat ini pencalonan DPD itu sudah pada tahap verifikasi faktual yang diawali dari verifikasi administrasi. Dan berkaitan dengan itu juga ada namanya kepengawasan pencalonan pendaftaran anggota DPR RI, DPD tadi, dan DPR provinsi dan DPR kabupaten kota, yang mana ini sudah disampaikan kemarin lewat silon. Kalau dulu itu kan para kontestan membawa berkas hard copy secara besar, Iya, itu ya betul. di KPU. Nah, sekarang tidak, dibalik.
karena harus mendaftarkan dulu di lewat Silon. Setelah itu baru verifikasi di KPU kan gitu, lebih ringan gitu. Makanya kemarin ada juga partai politik yang baru ini kesulitan dalam arti yang harus mengikuti proses tahapan yang seperti itu, dan akhirnya juga ada yang mau mengadu ke Bawaslu dan kami siap menerima. Ternyata dari KPU RI juga memberi surat edaran bahwa bagi partai politik yang baru yang belum terakomodir di dalam pendaftaran lewat Silon itu bisa dilakukan secara manual. Nah, alhamdulillah akhirnya pada waktu kemarin itu yang harusnya kami menerima aduan dan kami sidangkan ternyata tidak jadi. Jadi karena ada perpanjangan itu toleransi dari KPU sendiri. Betul Mbak Nelly. Itu. Nah, Pak, ini gimana sih caranya Bawaslu ini untuk mensosialisasikan program-program perbawasluan ini kepada masyarakat? Iya. Ya, terima kasih Mbak Nelly dan pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, bahwa Bawaslu dalam rangka mensosialisasikan ini banyak hal yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan pembentukan desa kepengawasan. Nah, di Pati itu ada namanya desa pengawasan. Di daerah mana saja itu Pak? Yang pertama di daerah Winong itu ada desa namanya Kebulampang, itu kita jadikan desa pengawasan. Di daerah ada berapa desa pengawasan sendiri sekarang di Kabupaten Pati? Ada 8 desa pengawasan. Sudah ada 8. Iya. Itu indikator dan kriterianya apa untuk bisa menjadi desa pengawasan? Untuk menjadi desa pengawasan, yang pertama kami melihat indikator keaktifan dari masyarakat sendiri dalam tingkat partisipasi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada. Itu yang tinggi. Antar organisasi di sana juga ikut aktif. Dan pemerintah desanya welcome terhadap kami dalam rangka mensosialisasikan di desa tersebut. Nah, dari 3 indikator ini kalau tidak masuk salah satunya, tentunya kami tidak akan memilihnya. Betul, karena apa? Misalkan tingkat partisipasi tinggi, terus organisasinya juga sangat bagus, aktif dan seterusnya, tapi tidak welcome. Kenapa tidak welcome? Nah, biasanya pemerintah desa itu kurang welcome terhadap kami, barangkali dikirain Bawaslu masuk itu justru menambah permasalahan. Di samping itu barangkali nanti diawasi melekat di sini, malah nanti kegiatan politiknya tidak sebebas kalau tidak diawasi dan seterusnya. Itu baru underestimate dari pemerintah desa. Ya. Padahal kan memang tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan tersebut, Pak. Betul, harusnya ketika kami punya program seperti itu, mestinya pemerintah desa itu welcome dan bisa menyambut kami dan bisa sinergis dalam rangka ikut juga mendorong pembangunan yang di sana. Karena kami masuk itu bukan dalam rangka perpolitikan pengawasan saja. Kami juga memberi terkait sosialisasi pemerintah di desa yang baik itu bagaimana dan seterusnya yang ada kaitannya dengan pemilu tentunya. Nah, ini kami kan justru memberi pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada mereka menjadi mercusuar biar tidak terjadi pelanggaran. Nah, kalau misalnya ada desa yang seperti itu, nah, bukankah itu bisa mendapatkan sanksi atau bagaimana, atau yodinjarke aja gitu? Iya, memang kami tetap harus memberi pemahaman kepada kepala desanya agar apa itu yang namanya desa pengawasan itu bisa masuk. Dan rata-rata tataran yang kami lakukan itu belum pada yang bersifat edukasi secara langsung, tetapi kami baru himbauan. Lah nanti sudah edukasi secara langsung, artinya kami ketemu face to face, pasti dan saya punya keyakinan mereka pasti mau itu Mbak Nelly. Karena selama ini kan kami belum ketemu. Komunikasi secara langsung itu memang sangat penting sekali ya. Betul Pak, Mbak Nelly. Baik, untuk Bawaslu sendiri ini apakah sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang bakalan rawan dengan konflik? Nah, itu solusinya juga bagaimana untuk menekan konflik yang akan terjadi ketika pemilu? Iya. Memang di daerah Pati ini kami memetakan ada 2 ya, yang daerah rawan ya, antara daerah selatan yang berbasis Gunung Kendeng ke bawah itu dan daerah pesisir. Ini tentunya memang punya karakteristik yang berbeda-beda dan itu sudah kami petakan.
Misalnya kalau daerah selatan tentunya yang kami gandeng adalah komunitas masyarakatnya, misalnya KAT, komunitas adat tertinggal, atau saudara kita Samin itu ya kita gandeng, kita lakukan sosialisasi dan seterusnya. Karena mereka punya basis massa yang terkait dengan daerah Gunung Kendeng. Nah, yang daerah pesisir kami juga kerjasama dengan organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama beserta Andarbunya itu, Fatayat, terus IPPNU dan seterusnya itu Ansor. Nah, itu kami gandeng, kami ajak dan kami lakukan MOU terkait kerjasama. Nah, kerjasama yang pertama yang kami lakukan adalah MOU secara tertulis. Yang kedua kita implementasikan para aktivisnya itu kita didik, kita bintek terkait dengan kepengawasan pemilu. Nah, harapannya nanti mereka-mereka semua ini menyampaikan kepada komunitasnya masing-masing agar program-program kita ini bisa tersampaikan kepada anggotanya. Karena kami tidak mungkin mengundang semuanya terkait dengan masyarakat di sekitar sana, kami cukup organisasi itu. Dan sejauh ini konflik-konflik apa saja yang sudah diterima oleh Bawaslu Pati terkait dengan pemilu sebelumnya? Pasti kan juga ada rekam jejaknya ya Pak ya. Ya. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pati Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Ya, masih bersama saya Nalin RA dalam acara Bedah Opini. Acara ini ditayangkan secara live dari studio Lingkar TV yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo. Kalian bisa download aplikasi Lingkar TV di Play Store yang tayang selama 24 jam. Bisa kalian saksikan di mana saja dan kapan saja. Mudah bukan? Baik, masih bersama saya di sini Pak Ahmadi, Ya, Ketua Bawaslu Pati yang akan berikan penjelasan kepada kita mengenai peran penting Bawaslu dalam mengarungi tahun politik. Baik Pak, kembali kepada pertanyaan saya sebelumnya, sengketa pemilu apa saja sih yang terjadi di Kabupaten Pati ini dan masuk dalam data laporannya Bawaslu? Ya, Mbak Nailin, bahwa di dalam pemilu 2024 ini yang sudah masuk itu terkait aduan yang bersifat administratif. Namun kami flashback ke belakang di tahun 2019 itu aduan yang masuk bukan hanya terkait dengan perselisihan sengketa administratif, tapi ada hal-hal yang terkait dengan pidana, mulai dari pembakaran terkait dengan baliho, terus alat peraga kampanye, ini ada itu dibakar di daerah Sukolilo, di daerah Waturoyo itu itu ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu dipecal-pecal gitu ya. Nah itu udah masuk ranah pidana. Iya, itu sangat membahayakan. Karena apa? Karena yang punya, yang masang itu juga tidak menerimakan. Nah sementara di Bawaslu yang punya regulasi itu ada pembatasan terkait dengan waktunya, terkait dengan syarat formil dan materialnya. Itu kita tidak serta-merta seperti di kepolisian yang punya senjata pistol, bukan hanya terkait dengan penyidikan, penyelidikannya. Kami itu terbatas pada persyaratan hukum yang membatasi, yang mana syarat formil itu ada kronologis dan ada orang yang dilaporkan. Lah nyun sewu, misalkan tadi ada pembakaran. Iya. Yang membakar kan pasti lari, pergi. Iya. Nggak ada yang tahu. Tapi barang buktinya ada. Dan kita harus mengejar itu. Nah, itu. Tidak ada personilnya. Betul. Lah nek misalnya larinya ke pulau seberang, misalnya ke terus gimana? Kita personil hanya nyun sewu terbatas 5. Misalnya ada yang ngejar 2 ke pulau Sumatera atau kemana. Terus, jadi kalau misalnya dianalogikan Bawaslu ini seperti anjing yang tidak bertaring bagaimana? Karena tugasnya mengawasi, tapi kemudian ketika ada sengketa tersebut sulit untuk mengatasinya. Iya, ya memang yang membatasinya itu aturan tadi, syarat formil material itu harus terpenuhi yang menangani kami itu. Harusnya bagaimana idealnya agar Bawaslu ini tidak seperti anjing tak bertaring? Ya idealnya penanganan pelanggaran kalau menurut hemat kami yang pidana itu murni yang menangani kepolisian. Jangan
Kalau misalnya Bawaslu yang membuat pelaporan itu ke kepolisian gitu tidak bisa ya Pak? Tidak ada wewenang untuk itu? Tidak bisa. Karena apa? Karena undang-undang saat ini setiap aduan, laporan itu pintu masuknya ke Bawaslu yang terkait pemilu loh ya. Iya betul. Harus ke Bawaslu lah. Ini harus dibalik. Tapi ketika ada persoalan seperti itu, kesulitan juga, kerepotan juga karena minimnya ini ya penegakannya ya. Penegakannya terkait regulasinya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang permasalahan aduan yang sangat krusial dan bisa mematikan salah satu partai politik yang mana di tahun 2019 kemarin itu ada 2 aduan terkait dengan pencalonan legislatif, bacalon yang mana di daerah tertentu salah satu partai itu tidak diterima oleh KPU karena persyaratannya melebihi waktu yang ditentukan. Padahal persyaratan melebihi itu karena bukan kesalahan si pendaftar, tetapi kesalahan dari kantor dinas penduduk itu, Disdukcapil. Iya, yang mana pada waktu itu syarat untuk mencalonkan diri salah satunya ada keterangan bebas dugaan pidana 5 tahun, yang mana itu salah satu unsurnya adalah mengumpulkan KK. Nah, dia itu sudah numpuk KK di Dukcapil, ternyata keselip. Nah, ketika ditanya kan tidak ada, padahal waktunya sudah habis. Sudah habis. Iya. Lantas penyelesaiannya seperti apa ketika ada kasus seperti itu? Akhirnya dilaporkan ke Bawaslu, kami melakukan persidangan karena itu merupakan permohonan adjudikasi yang mana harus dilakukan lewat persidangan. Kami panggil pengadilan negerinya, kami panggil dinas kependudukan capilnya. Akhirnya ketemu memang di sana mengakui. Hasilnya? Nah, hasilnya setelah mengakui dan kesalahannya di situ, kami merekomendasi kepada KPU agar proses pencalonan di salah satu dapil, yaitu dapil 5 kembali diakomodir. Harus diakomodir dan diterima. Alhamdulillah. Itu diterima. Partainya PKS pada waktu itu. Nah, diterima dan jadi utuh 5 dapil menjadi peserta pemilu. Itu yang pertama, yang dan mendapat 5 kursi juga kan PKS iya, ya kan. Akhirnya itu gitu. Satunya itu. Yang kedua, PAN, Partai Amanat Nasional. Iya. Harus melaporkan dana kampanye. Betul. Nah, ternyata partai yang baru dalam arti calegnya itu di pemilu 2019. Iya, itu kan sebelumnya 2014 kan belum ada. Iya. Nah, itu otomatis untuk kesininya orang itu ibaratnya kan tidak punya modal, sangat berat. Betul. Salah satu kantornya itu tidak punya printer untuk mencetak. Nah, padahal itu termasuk salah satu persyaratan. Betul, salah satu persyaratan. Yeah. Dia itu akhirnya pergi ke rental. Betul. Harus mencetak itu, ternyata itu berlembar-lembar karena partai politik diwajibkan melaporkan dana kampanye 1 hari sebelumnya, sebelum pelaksanaan kampanye, dan 1 hari setelahnya. Nah itu, dia di awal kan sudah diestimasi, kira-kira habisnya sekian. Iya, ternyata membengkak. Nah, membengkak, otomatis kan harus nyetak banyak itu. Iya, betul. Nah, padahal hanya 1 hari dari selesainya waktunya. Dia nyetak sehari, terus listrik mati, ngadat, akhirnya tidak bisa, ke KPU-nya ditolak. Nah, saya tahu seperti itu ya saya panggil, seperti proses tadi di persidangan. Dan akhirnya setelah kami selidiki dan ada pengakuan seperti itu, kita cross check juga di PLN. Hari itu memang betul apa enggak? Mati lampu. Dan seterusnya. Ternyata betul. Nah, akhirnya kita rekomendasi ke KPU yang mana harus diakomodir walaupun sudah terlambat waktunya. Dan akhirnya diterima juga. Nah, itu berarti adalah peran penting dari Bawaslu dalam mengarungi tahun politik ini, dan itu juga harus diketahui terutama untuk parpol yang baru ya yang mungkin masih minim pengetahuannya mengenai aturan-aturan yang berlaku saat ini. Nah, baik Pak. Saya tuh tertarik dengan kegiatan Bawaslu yang digelar belum lama ini mengenai acara bedah buku bertajuk Realitas Peristiwa Pengawas Pemilu. Iya, betul. Nah, sebenarnya buku ini tuh tentang apa sih Pak, dan mengapa masyarakat tuh harus membaca buku ini? Iya, memang Mbak Nailin ya, masyarakat
tentunya itu kami tidak promosi ya. Iya, tapi nggak apa-apa promosi pun, karena membaca itu adalah jendela dunia dan membuat buku itu tidak mudah. Jadi ketika ada yang buat buku, kita juga harus mengapresiasinya dengan cara membeli, membaca, dan menyebarkan isinya. Iya. Bagi siswa maupun mahasiswa yang kepengen tahu atau melek politik, itu tentunya buku ini jangan sampai ketinggalan. Layak dibaca. Betul. Segala usia. Betul. Apalagi para caleg yang ingin berkontestasi, karena di sana itu bicara terkait dengan kepengawasan mulai tahun 2004 sampai sekarang itu. Sampai sekarang 2024 berarti, Pak? Iya. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu dari tahun 2004 sampai 2024. Berarti 20 tahun. 20 tahun, selama 20 tahun. Betul. Dirangkum dalam sebuah buku dengan halaman setebal? Setebal 260. 260 iya, ya? Betul. Lah, itu nyampe saksi sejarahnya sudah pada meninggal. Misalnya di tahun 2004 itu, yang mana ketua pengawasnya itu Pak Alman Eko Darmo itu, udah meninggal. Iya, betul. Itu kami itu menggali sumber beritanya dari situ. Karena selama ini Nyun Sewu ya, Panwas dulu itu kan belum permanen. Dia bersifat ad hoc. Misalnya kepanitiaan, penyelenggaraan pilkada dibentuk panitia, penyelenggaraan pilkada gubernur dibentuk kepanitiaannya juga. Nah, setelah itu dokumen-dokumen ini tidak berkesinambungan dijadikan satu, tetapi karena panitianya ganti, ada yang dibawa pulang, tidak disetorkan ke arsip daerah, ada yang dibuat, tapi entah kemana, itu kami telusuri semua. Nah, akhirnya kami ketemukan itu semua, dan jadilah sebuah buku. Nah, untuk mendapatkan buku itu gimana, masyarakat harus kemana dan bagaimana, apa itu dijual secara bebas? Betul, Mbak Nelin. Pertama, kalau masyarakat yang melek terkait dengan online, itu bisa buka di PPID Bawaslu Kabupaten Pati. Langsung dibuka bisa nanti. Berarti e-book ya ini? Betul, modelnya. e-book, iya. Kalau untuk mendapatkan fisiknya? Bisa juga langsung datang ke Bawaslu. Nah, di sana ada itu, di pojok pengawasan buku-bukunya ada. Dengan membawa berapa rupiah? Kalau untuk bisa rupiah, memiliki buku itu? Ya cukup lah 25.000 sampai 30.000 sudah bisa. Murah sekali ya dengan tebal yang seperti itu. Betul, betul. Itu tujuannya memang untuk sosialisasi, untuk sosialisasi. Iya, dan saya yakin masyarakat nanti kalau datang ke sana di pojok pengawasan itu pasti akan tertarik dengan buku-buku yang lain. Karena kami juga menulis buku yang lain. Bukunya banyak. Banyak. Karya-karya dari Bawaslu ini. Sangat kreatif sekali ya. Iya. Nah, selain menulis buku, upaya-upaya sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu selama ini? Yang jelas kami melakukan tadi desa pengawasan. Yang kedua, membentuk desa anti politik uang juga. Kita bentuk, ada 4 desa itu. Itu termasuk bagian upaya dari Bawaslu untuk melakukan sosialisasi. Betul. Dan belum lama ini saya juga membaca bahwa Bawaslu juga mendapatkan penghargaan karena menjadi konten kehumasan yang informatif ya, gitu. Sejateng nomor 1 itu. Sejateng nomor 1 itu gitu. Iya. Gimana itu prosesnya dan apa sih keuntungannya dengan mendapatkan penghargaan tersebut? Yang jelas yang pertama, sebelum mendapat itu, kami pernah juara 2 nasional terkait tata kelola administrasi. Itu yang pertama. Secara nasional loh, Mbak, itu betul. Seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, Bawaslu Pati ini prestasinya. Dan itu di bawah kepemimpinannya Pak Ahmadi. Betul. Yang kedua, luar biasa sekali. Yang kedua, penanganan pelanggaran administratif terbaik se-Jawa Tengah. Itu dalam rangka pilkada kemarin. Terbaik berarti juara 1 peringkat pertama. Betul, nggih. Yang ketiga tadi terkait informatif. Nah, untuk mencapai itu terus terang Mbak Nelly, kami memacu semua humas yang ada di sana. Ya seperti manajemen di Lingkar TV ini. Artinya tidak mengenal lelah waktunya. Kami terus pacu. Semangatnya tak pernah padam. Betul, nggih. Dan tentunya kreativitas tidak bisa ditinggalkan ya, Pak. Setiap apel pagi kita briefing, setiap minggu kita lakukan evaluasi.
Nah, salah satu kuncinya adalah tidak pernah meninggalkan informasi sekecil pun tentang kepemiluan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu pusat ya tentu. Misalnya pas di Pati tidak ada kegiatan, dari Bawaslu pusat ada, itu kita sampaikan. Dari provinsi kita sampaikan. Dari Pati misalnya ada tamu dari TV Lingkar aja seperti itu datang, pasti kami masukkan. Ya, misalnya seperti saat itu. ini juga bagian dari sosialisasi Bawaslu mengenai perbawasluan kepada pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Betul. Baik Pak, kita akan bertanya mengenai baliho. Ye. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang bertanya, ini kan belum masuk masa kampanye, Betul. tapi mengapa udah banyak baliho menghiasi jalan-jalanan? Nah, kalau menurut aturannya sendiri, Ye. boleh nggak sih Pak seorang calon legislatif ini memasang baliho sebelum masuk masa kampanyenya? Iya, Mbak Nelin, bahwa pemasangan baliho, terus spanduk dan seterusnya itu memang ada aturannya. Saat ini itu baru taraf sosialisasi. Pemasangan tuh diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada. Aturannya apa? Aturannya adalah jangan sampai sudah melakukan terkait penyampaian visi misi. Iya. Ajakan. Ini tidak boleh karena itu sudah unsur kampanye. Tapi kalau sepanjang memperkenalkan, Cuman foto sama nama, betul, itu tidak masalah. Tidak masalah dan Iya. diperbolehkan. Dan karena semua orang bisa melakukan itu ya. Betul. Termasuk saya masang foto dan nama Betul, saya, nggih. walaupun saya tidak nyalek pemirsa Lingkar TV. Iya. Loh, misalnya secara politik Mbak Nelly seperti itu boleh dan nanti punya nilai tawar. Loh, ternyata Mbak Nelly masang baliho. Akhirnya orang kan pada memandang itu. Ini calon wakil bupati yang keberapa ya? Akhirnya pasti nanti didekati itu. Kira-kira keberapa pemirsa? Itu pemirsa ini harus diketahui juga. Nah, masang itu memang tidak ada larangan, tetapi tadi aturannya tidak ada ajakan, visi misi. Lah, kalau sampai itu pasti kami tertibkan karena itu sudah melanggar aturan. Di samping itu, saat ini kan belum masanya kampanye. Betul. Kapan kita akan memasuki masa kampanye? Nanti kalau pelaksanaannya Februari tanggal 14 tentunya ditarik 75 hari sebelum 3 harinya. 3 hari pemilihan ya, betul, 75 ya. hari sebelum 3 hari. Iya, ya Jadi sekitar 3 hari November untuk lah. hari tenangnya ya, Betul, sekitar November Mbak. Karena kampanye yang dulu sampai 6 bulan, 3 bulan, sekarang hanya dibatasi 75 hari aturan yang terbaru ini. Nggak boleh lama-lama. Mungkin juga biar tidak boros kan. Satu, nggak boros. Karena itu. Yang kedua, tidak menimbulkan gesekannya yang terlalu lama, Mbak. Itu menimbulkan gesekan ya? Betul lah, nek orang sudah terbiasa eksaben dengan di media sosial, perang terus itu kelamaan orang kan sudah terbiasa. Kelelahan sebelum Betul. perang yang sebenar-benarnya. Betul, Mbak. Benar. Baik, memang sangat menarik sekali dialog bedah opini kita pada malam hari ini, tapi kembali lagi kita dibatasi oleh waktu, Pak. J. Nah, karena itu mungkin terakhir sebelum saya akhiri, apakah ada imbauan-imbauan yang mau diberikan oleh Bawaslu kepada pemirsa Lingkar TV? Ya, yang pertama himbauan kami kepada peserta pemilu, khususnya partai politik dan tim suksesnya, kami harapkan untuk pemasangan baliho itu harus memperhatikan estetikanya, aturannya, terus juga harus ada izin terkait dengan tempat-tempat yang dipasangi itu agar tidak mengganggu pemandangan, tidak mengganggu perda. Karena biasanya yang kami ketahui di lapangan itu pemasangan kadang-kadang di baliho yang sudah dijual oleh Pemda dan di pihak ketigakan. Nah, ini kadang-kadang yang kurang baik dan ini tentunya nanti kami mengharapkan himbauan kepada partai politik agar bisa mentaati. Yang kedua himbauan kami adalah agar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepengawasan itu tinggi. Kami menyarankan komunitas-komunitas masyarakat itu mendirikan pemantau pemilu. Sampai hari ini sudah ada 6 pemantau pemilu, Mbak. 6 pemantau pemilu? Iya, terbanyak di Jateng.
Nah, di kabupaten lain, kota di Jawa Tengah belum ada. Di Pati sudah ada 6 pemantau terregister di Pati. Terbaik gitu ya. Betul, membuat Bawaslu Pati menjadi salah satu organisasi atau lembaga yang terbaik. Betul. Dan itu juga dalam visi misi saya sampaikan ketika mencalonkan diri sebagai ketua Bawaslu Pati. Iya, Pati, dan saat ini proses menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Semoga berhasil. Amin, amin. Nah, itu kami mengharapkan masyarakat mendirikan pemantau agar ikut aktif di dalamnya nanti. Karena kalau sebagai pemantau itu nanti punya legal standing, tidak hanya mengawasi, tetapi bisa sebagai para pihak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Nah, pengalaman pemilu 2019 kami punya 13, Mbak, pemantau. Iya, terbanyak di Jateng dan nomor 2 di Indonesia. Itu dari Pati, Mbak, itu. Dan itu bawa pengaruh baik juga ya. Betul, untuk pesta demokrasi yang terselenggara di Kabupaten Pati ini. Betul, itu salah satu indikatornya bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu dalam hal pengawasan cukup tinggi. Partisipasi kan bukan hanya datang mencoblos, tapi juga banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pengawasan tersebut. Betul. Baik Pak Ahmadi, terima kasih atas waktunya, sangat berharga sekali. Nah, pemirsa Lingkar TV, saksikan terus Bedah Opini di Lingkar TV bersama saya Nelin RA. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setiap hari Rabu jam 11. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal pol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya Nalin RA dalam acara Bedah Opini di Lingkar TV. Nah, di sisi saya masih ada Pak Ahmadi, Ketua Baswaslu Pati. Nah, tadi kita sedang berbicara mengenai pemantau pemilu. Saat ini di Pati sudah ada 6 pemantau pemilu. Nah, apakah pemantau pemilu ini jumlahnya bisa bertambah? Dan syaratnya apa sih untuk bisa menjadi pemantau pemilu? Iya, terima kasih Mbak Nailin. Terkait pemantau yang 6 ini memang sudah eksis karena Betul. sudah punya badan hukum yang mana itu diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pati. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi pemantau ini tidak sukar-sukar amat lah, karena yang terpenting punya anggaran dasar, yang kedua punya terkait dengan yang didaftarkan di notaris itu salah satu organisasi, dan ada kepengurusannya, punya alamat kantor yang jelas, itu bisa mendaftar di kami, tidak dipungut biaya sepeser pun. Iya. Tapi keuntungannya apa untuk pemantau pemilunya keuntungannya yang pertama ini nanti mendapat bimbingan teknis dari Bawaslu. Iya, secara berkala. Bagaimana cara pelaporan, bagaimana cara penanganan pelanggaran yang sesuai aturan, dan yang selanjutnya adalah nanti juga diberi semacam sertifikat yang diterbitkan oleh Bawaslu kepada lembaga tersebut, yang mana itu nanti pemantau bisa menjadi para pihak atau legal standing untuk menjadi pemohon sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Karena yang bisa menjadi legal standing di Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya pemantau. Oh, begitu. Dan yang sudah terregister. Nah, itu keuntungannya ya, Pak, ya, sebagai pembantu pemilunya. Iya. Nah, yang mana kalau pemilu itu klaster yang menjadi register itu di kami, di Bawaslu. Tetapi kalau pilkada itu di KPU registernya. Nah, ini makanya kadang-kadang undang-undang tidak sinkron di situ, sama-sama pemantau mengawasi. Tapi kenapa yang meregister ini berbeda-beda? Ya itu juga yang membingungkan, karena itu perlu banget untuk disosialisasikan mengenai kebawasluan ini, Pak. Betul. Nah, kita akan beralih kepada pemilih pemula. Betul. Nah, ini banyak sekali pemilih pemula, setiap tahunnya pasti akan melakukan pertambahan. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu Pati untuk mengedukasi pemilih pemula ini? Iya, yang pertama kami datang ke sekolah-sekolahan, Mbak. Karena di sana potensinya itu sangat luar biasa sekali bagi pemilih pemula. Misalkan ada yang saat ini belum umur 17 tahun, tetapi nanti di saat 14 Februari ada yang sudah berumur 17. Nah, ini kadang-kadang yang kelewatan oleh pantarleh. Iya, karena belum umurnya kan belum muncul itu. Padahal diestimasi 1 tahun lagi atau mungkin 10 bulan lagi sudah punya hak pilih. Nah, ini kan menyalahi aturan, karena di dalam undang-undang kita sebagai pengawas itu harus menjaga hak konstitusi warga negara.
Yang mana hak konstitusi adalah hak memilih dan dipilih, salah satunya di situ. Nah, kami melakukan roco ke sekolah-sekolahan, mendatangi, melakukan sosialisasi terkait dengan hal tersebut. Kemarin kami lakukan di SMK Jateng. Nah, itu banyak sangat antusias itu. Antusias banyak sekali. Iya. Mereka yang bertanya juga. Betul. Kesadaran politiknya berarti udah cukup tinggi ya. Iya, betul. SMK ini. Jateng itu bagus itu. Lewat kepala sekolahnya kami didatangkan dan disuruh mengedukasi semua siswanya, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Padahal sasaran kami itu kelas 3. Tapi kebijakan dari kepala sekolah itu diikutkan semua. Karena merupakan pendidikan politik juga yang harus dilaksanakan itu. Betul, termasuk salah satu amanah dari konstitusi ya Pak. Betul, nah itu salah satunya itu Mbak. Nanti akan dengan sendirinya pemilih-pemula ini akan sadar tentang hak-haknya. Betul, karena Winston Churchill pun mengatakan bahwa sebenarnya politik itu hampir semenarik perang. Tetapi kalau di dalam perang kita akan dibunuh cuma 1 kali. Tapi kalau dalam politik kita akan dibunuh berkali-kali. Oh itu ya. Kalau Pak Ahmadi sendiri gimana? Mungkin ada pantun buat teman-teman Bawaslu yang ada di rumah? Iya, barangkali ini pantun tapi ngepek sedikit nggak apa-apa ya. Karena ngepek banyak nggak apa-apa karena nggak dinilai. Iya, ini bagi pemirsa TV Lingkar Jateng, ini ada pantun yang terakhir dari saya. Hujan badai tak membuat kita pilu. Bila lelah ayo minum jamu. Banggalah jadi pengawas pemilu. Tunjukkan kinerja dan dedikasi nyatamu. Terima kasih dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Saya Nadine RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Dan saksikan terus Beda Opini hanya di Lingkar TV.